Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu perancangan rangkaian kombinasi atau combinational logic design. Oke, sebelumnya saya harap teman-teman tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebetulnya kita akan menggabungkan semua ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya dan nanti akan kita coba take it further gitu ya. Bagaimana setelah kita bisa merancang sebuah rangkaian digital, diberikan sebuah fungsi boolean atau bahkan mungkin lebih abstrak lagi. Nah, kita kembangkan jadi beberapa rangkaian yang jauh lebih kompleks ya. Nah, pertama kita mulai dengan prosedur analisis ya. Ini sebetulnya singkat ya, jadi digabungkan dengan metodologi desain. Oke, nah sebelumnya yang selalu kita lakukan adalah kita diberikan sebuah fungsi boolean, lalu kita diminta untuk optimasi dan setelah itu mengimplementasikannya sebagai sebuah rangkaian digital. Nah, kalau analisis ini kebalikan ya, bisa dibilang ini merupakan reverse engineering. Jadi kita diberikan sebuah rangkaian digital, coba kita analisis kira-kira fungsinya apa sih gitu kan. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita coba berikan label untuk input dan outputnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebetulnya ini ada dua input ya dan dua output. Nah, artinya apa? Artinya ini fungsinya ada dua fungsi ya. Ada dua rangkaian yang memiliki fungsi berbeda. Nah, coba misalnya kita kasih inputnya A dan B, lalu keluarannya F1 atau fungsi pertama dan fungsi kedua. Oke, nah setelah itu kita coba trace satu persatu ya. Di sini A dan B ini masuk ke gerbang OR, maka keluaran di sini adalah A OR B. Ya. Di sini ya masing-masing sudah masuk gerbang NOT ya, maka jadinya A NOT OR B NOT. Nah, lalu setelah itu kita AND-kan ya A OR B dengan A NOT OR B NOT. Jadi nah, kira-kira ini fungsinya apa? Ini bisa kita lihat ya, sebetulnya kita expand saja. Ini adalah A B NOT OR A NOT B. Kenapa? Karena kalau di A N A NOT maka hasilnya 1 ya. B dengan B NOT juga hasilnya 1. Ini sama seperti XOR sebetulnya ya, fungsi XOR. Nah, di sini nanti keluaran dari sini akan di komplement gitu ya. Jadi A NOT B OR B NOT di komplement maka sama dengan A N B. Nah, oke. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, coba sekarang kita setelah itu kita buat truth table-nya ya. Nah, untuk yang F1 ini seperti yang sudah kita lihat ya, ini truth table-nya XOR ya. Bilang 1 jika inputnya berbeda value dan untuk F2 adalah AND. Nah, ini kira-kira rangkaian apa nih? Nah, ini mungkin sekarang kita belum tahu ya rangkaian apa, tapi ini adalah merupakan rangkaian half adder. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke prosedur untuk desain. Jadi pertama adalah kita buat spesifikasinya. Jadi biasanya ini diberikan ya kayak misalnya soal, jadi soalnya sudah ada. Kita diminta untuk membuat rangkaian digital seperti apa, ya. Nah, yang kedua formulasi ini langkah paling penting sebetulnya. Jadi ini merupakan satu bisa dibilang mungkin skill atau kompetensi yang perlu dimiliki. Jadi setelah kita diberikan spesifikasi, bagaimana kita mampu untuk membuat truth table, ya. Truth table-nya seperti apa? Nah, ini perlu ketelitian tersendiri, ya. Atau kalau bisa mungkin langsung buat persamaan boolean ya. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu truth table-nya, coba kita optimasi. Ya, optimasi kita bisa menggunakan
apa namanya, metode K-map seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, entah itu menggunakan SOP atau POS gitu ya. Nah, setelah kita apa namanya optimasi, nanti kita lakukan yang disebut dengan mungkin sebelumnya ya. Jadi minimal kita lakukan two level automation ya. Atau kalau misalnya bisa lebih ya lebih ya. Jadi multiple level ya, lebih dari 2 level. Nah, yang keempat adalah teknologi mapping. Nah, ini sebetulnya ini adalah tahap implementasi, tapi kita bisa milih apakah kita akan implementasi menggunakan gerbang NAND saja, kalau misalnya kita ingin dalam bentuk SOP, atau menggunakan gerbang AND dan OR, gitu ya. Atau kalau misalnya dalam bentuk POS, kita bisa implementasikan dalam gerbang OR dan AND, atau dengan gerbang NOR saja. Nah, ini adalah di teknologi mapping. Yang terakhir adalah verifikasi. Nah, mungkin ini ada beberapa tools yang digunakan. Sayangnya mungkin untuk kuliah ini kita tidak menggunakan hal tersebut. Contohnya misalnya VHDL ya, Verilog dan sebagainya. Itu untuk PSD ada ya, ada labnya juga. Kita akan verifikasi dengan FPGA, dicek benar apa tidak ya. Paling tidak kita bisa lakukan verifikasi menggunakan Logisim ya. Nah, contoh yang akan kita buat adalah misalnya kita diberikan sebuah spesifikasi untuk melakukan konversi dari BCD. BCD ini yang sudah kita pernah ada contoh sebelumnya ya. Jadi ini merupakan representasi bilangan desimal dari 0 sampai 9 ya, 10. Nah, menjadi access tree. Access tree ini sebetulnya kurang lebih sama kayak BCD cuma ditambah 3 ya. Simpelnya kayak gitu. Ini mungkin detailnya tidak kita bahas ya, perbedaan dari BCD atau access tree ini, tapi bisa dibilang kita diminta untuk membuat rangkaian yang merupakan converter BCD ke access tree. Nah, jadi kalau access tree ini ya berarti dari 3 sampai 3 tambah 9, 12 gitu ya. Nah, implementasinya ini kita diminta untuk multiple level circuit. Jadi ini beyond two level yang seperti sebelumnya kita selalu bahas. Lalu menggunakan NAND gates ya, including inverters. Jadi spesifikasinya ya nanti pas implementasi ya kita tidak hanya bukan menggunakan AND OR saja, tapi NAND gates dan inverters juga masih dibolehkan. Oke, nah sekarang tahap yang paling penting adalah formulasi. Sekarang coba kita assign dulu input outputnya apa ya. Jadi karena kita punya, jadi kan dari BCD ke access tree. Jadi BCD ini adalah inputnya ya, dan access tree ini adalah outputnya. Lalu kita butuh berapa bit ya? Kita butuh 4 bit. Kenapa 4 bit? Karena ya dua-duanya ya, BCD, access tree ya, paling tidak BCD ya, itu adalah representasi biner dari 0 sampai 9. Jadi kita butuh minimal 4 bit. Nah, jadi 4 bit itu diwakili dengan A, B, C, D ya. Dan karena outputnya juga nanti ada 4 bit ya, maka juga nanti outputnya ada Y, X, Y, Z. Nah, terus ada don't care ya. Ingat dalam BCD karena hanya sampai 9 saja, maka sisanya 10 sampai 15 kita bisa anggap don't care. Nah, dari sini kita akan bisa dapatkan truth table-nya ya. Jadi ini untuk input A, B, C, D masing-masing ya. Dan outputnya seperti ini ya. Jadi untuk 000 maka outputnya 001 ya. Kalau 001 4, kalau 105 dan seterusnya. Ini sampai 11, 12 gitu ya. Nah, cuma nanti yang perlu perhatikan adalah kita harus treat inputnya sebagai W ya. Jadi untuk kombinasi input A, B, C, D, output W itu seperti apa, X seperti apa, Y seperti apa, Z seperti apa. Oke, untuk tahap selanjutnya optimasi ini akan cukup panjang. Sekarang kita stop dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya.